Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang guru pamong bukan hanya sekedar membimbing mahasiswa untuk praktik mengajar. Lebih dari itu, menjadi guru pamong adalah menemani proses tumbuh mahasiswa menjadi seorang pendidik sejati. Dalam video ini, saya akan berbagi mentoring skill dengan metode ideal, identifikasi, dengarkan, eksplorasi, aksi, dan refleksi dalam proses pendampingan mahasiswa PPG calon guru di SMP Global Madani. Setiap mahasiswa itu unik. Mereka datang dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Ada mahasiswa yang berasal dari FKIP. Mereka memiliki kemampuan pedagogi dan perencanaan pembelajaran yang sangat baik. Namun, ada juga yang datang dari MIPA. Dengan kemampuannya yang sangat baik dalam memahami konsep matematika, namun mereka masih perlu belajar bagaimana menyampaikan materi tersebut ke dalam kelas dengan cara yang menyenangkan dan juga bermakna. Perbedaan inilah yang menjadikan mentoring di sekolah menjadi sangat menarik. Masuk ke tahap mendengarkan, saya membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mengetahui harapan serta hal-hal yang ingin mereka pelajari dalam proses belajar di SMP Global Madani. Setelah tahap mendengarkan, kami masuk ke tahap eksplorasi. Mahasiswa saya ajak untuk mengamati praktik pembelajaran di dalam kelas saya maupun di kelas guru matematika yang lain di SMP Global Madani. Mereka mencatat, menganalisis bagaimana guru membuka pelajaran, mengelola interaksi, dan melakukan asesmen formatif. Setelah itu, mahasiswa mulai menyusun rencana pembelajaran mereka sendiri dengan mempertimbangkan model pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Selanjutnya, kami duduk bersama untuk berdiskusi terkait perencanaan yang telah mereka buat bersama dosen pembimbing lapangan. Tahapan berikutnya adalah aksi. Inilah saat di mana teori benar-benar bertemu dengan praktik. Mahasiswa mempraktikkan hasil rencana pembelajaran mereka di kelas nyata. Saya bersama DPL dan mahasiswa lain menjadi observer, mencatat setiap momen pembelajaran. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka tumbuh, mengalahkan rasa ragu yang berubah menjadi sebuah keyakinan untuk mengajar di dalam kelas. Bagi saya, inilah mentoring yang bermakna ketika mahasiswa mulai menemukan versi terbaik dirinya sebagai seorang calon guru. Setelah proses aksi selesai, kami masuk ke tahap terakhir yaitu refleksi. Kami duduk bersama untuk menyampaikan pengalaman belajar yang telah mahasiswa alami. Proses refleksi ini untuk mengetahui hal-hal yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Dari pembicaraan ini, mahasiswa akan menyadari bahwa setiap pengalaman, bahkan yang tampak sederhana sekalipun, adalah ruang belajar yang berharga. Metode ideal bukan hanya sekedar strategi mentoring, tapi sebuah proses pembelajaran mendalam. Ketika pamong dan juga mahasiswa sama-sama menjadi co-learner, maka yang tumbuh bukan hanya keterampilan mengajar, tetapi juga kesadaran diri, empati, dan cinta terhadap profesi guru. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi. Semoga kita semua terus belajar, tumbuh, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syami, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2023 LPTK Unila, jurusan Pendidikan Matematika. Dengan latar belakang saya yaitu S1 di Universitas Lampung dengan jurusan Matematika Murni, Fakultas MIPA. Jadi hal baru dan hal yang sangat membantu sekali ketika saya ditempatkan di PPL di SMP Global Madani dengan guru pamong Ibu Fatul Anwariyah. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika terdapat teori-teori baru yang
dibahas dalam perkuliahan dan itu sangat menarik untuk diterapkan, namun saya bingung bagaimana cara mengelolanya. Nah, ketika di PPL, guru pamong di awal-awal PPL, di awal-awal pertemuan memberikan contoh, misalkan menggunakan model ini, menggunakan pendekatan ini, maka pembelajaran seperti ini. Jadi kami mengamati guru pamong ketika melakukan pembelajaran. Hal itu menjadi gambaran saya dan menjadi referensi saya untuk melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Pendampingan guru pamong yang secara intensif sangat membantu saya untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari di perkuliahan. Jadi pendampingan dalam hal perancangan modul ajar, pendampingan dalam hal pengelolaan kelas, pendampingan ketika evaluasi pembelajaran, serta pendampingan dalam hal mempelajari karakteristik peserta didik. Dengan yang dilakukan guru pamong bukan hanya mengamati kita dalam proses pembelajaran, namun melakukan diskusi untuk menemukan langkah terbaik dalam mengelola kelas. Misalkan dengan karakteristik peserta didik yang seperti ini, dengan kelas yang cukup aktif, apakah model ini tepat digunakan, apakah soal-soal seperti ini cocok disajikan kepada kelas yang seperti ini. Nah, jadi hal yang saya dapatkan atau feedback yang saya dapatkan selama PPL di SMP Global Madani, yaitu di awal pertemuan kita diberikan gambaran tentang pembelajaran oleh guru pamong. Hal itu menjadi referensi yang sangat bermakna bagi saya karena sebelumnya saya belum pernah mengetahui cara mengelola kelas yang baik. Kemudian pendampingan yang intensif dilakukan guru pamong sangat membantu saya dalam merancang pembelajaran. Sebelum terjun ke kelas, kita harus merancang pembelajaran, merancang modul ajar dengan baik, serta dengan pendampingan guru pamong yang sangat humble gitu. Dan pesan-pesan guru pamong yang sangat bermakna, yaitu kita harus terus menjalin kolaborasi dengan rekan guru nantinya ketika kita terjun di dunia kependidikan, serta berkolaborasi juga dengan alumni-alumni PPG untuk terus berkarya di dunia kependidikan dan melakukan inovasi di dunia kependidikan. Dengan berakhirnya PPL saya di SMP Global Madani menambah semangat saya untuk terus selalu menambah ilmu dan kapasitas diri sebagai seorang guru. Karena suhu di lingkungan SMP Global Madani dengan bimbingan guru pamong yang intensif sangat membantu saya untuk terus mengupgrade kemampuan seorang guru yang sangat berdampak sekali akan kemajuan generasi bangsa, yaitu peserta didik.